Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing dalam pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah auditing pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Salim MAG. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian audit. Ada beberapa definisi audit secara umum yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yaitu: menurut Sukrisno Agus, pengertian audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi, definisi audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan bukti yang objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Arens dan Lubeck, audit adalah kegiatan mengumpulkan bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut William F. Meiser, audit adalah proses yang sistematik dengan tujuan antara bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari penugasan dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari auditing adalah pemeriksaan dalam suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang melalui kompeten, objektif, dan tidak memihak serta menyatakan dengan bukti-bukti agar kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang penanganan. Materi selanjutnya yaitu tujuan auditing. Tujuan auditing bagi dunia pendidikan yaitu memastikan kelengkapan dokumen kegiatan dunia pendidikan, memastikan ketepatan pencatatan dalam dokumen kegiatan dunia pendidikan, memastikan eksistensi kegiatan yang benar adanya, memastikan kaidah-kaidah pencatatan telah sesuai, memastikan setiap transaksi dalam laporan kegiatan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, meminimalisir kesalahan dalam laporan kegiatan, mengungkapkan validitas dokumen kegiatan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu manfaat auditing. Ada pula manfaat dari auditing bagi lembaga pendidikan, di antaranya yaitu menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan tersebut tidak bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas, seperti pemerintah. Mencegah dan menemukan penipuan yang dilakukan oleh manajemen lembaga yang diaudit. Memberikan dasar yang tidak dapat dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan yang diserahkan kepada pemerintah. Membuka pintu atau peluang untuk masuknya sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar. Menyiapkan kesalahan dan penyampingan moneter dalam pencatatan keuangan. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang konsep dasar auditing dalam pendidikan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.